welcome back to this channel. Jadi untuk kalian yang baru pertama kali nonton video ini, kenalin nama aku Julia. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan like video aku. Nah, jadi di video kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian tips dan trik cara untuk berjualan online khusus untuk pemula. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Nah guys, jadi jualan online itu sebenarnya sangat fleksibel banget. Kita bisa menggunakan sela-sela waktu kita dimana kita lagi renggang dan nggak mengerjakan sesuatu, kita bisa untuk membuat bisnis online kecil-kecilan. Nah, kali ini aku mau bahas ke kalian tentang cara bagaimana buat pemula memulai bisnis online ini. Sebenarnya ini berdasarkan pengalaman pribadi aku yang udah aku jalanin, dan aku ngerasa kayaknya masih juga banyak beberapa orang yang nggak tahu gimana caranya untuk berjualan online. Karena biasanya waktu aku berjualan online itu banyak juga kayak anak-anak sekolah atau ibu rumah tangga gitu yang nanya gimana sih supaya bisa jualan online, gimana sih gabung biar bisa juga jadi reseller. Nah, aku pengen kasih tahu ke kalian gimana caranya itu benar-benar super gampang banget. Jadi tips yang pertama itu, kalau misalnya kalian baru pertama kali mau bisnis online atau jualan online, kalian itu harus tahu dulu kalian mau jual apa. Misalnya kalau misalnya kalian pengen ke arah baju, kayak pakaian gitu, baju, celana, kalian bisa cari supplier kalian yang menjual baju dan celana dengan harga yang murah biar kalian bisa jual lagi kayak gitu. Atau kalian kalau misalnya mau jual aksesoris kayak anting, gelang, kalung, kalian juga bisa cari supplier yang cocok sama keinginan kalian mau jual apa dan lain sebagainya. Kalau misalnya kalian pengen jual, kepikiran mau jual apa, kalian harus cari dulu suppliernya. Nah, tips yang kedua, kalian mesti kalau kalian pemula, aku saranin ke kalian untuk jadi reseller dari penjual online juga yang udah ada di kota kalian. Kenapa kayak gitu? Karena biasanya kalau misalnya kita baru mulai jualan online, pasti nggak langsung banyak itu kan pembelinya. Ada mungkin 1, 2, 3. Namanya bisnis yang dimulai dari awal itu pasti dia secara bertahap baru bisa berkembang. Jadi kalau misalnya kalian yang baru pertama kali, aku saranin kalian untuk cari supplier yang di kota kalian. Itu gunanya buat apa? Supaya kalian enggak habis di ongkos kirim. Nah, kalau misalnya kalian ngerasa kalian udah bisa atau udah banyak yang beli sama kalian, terus kalian mau order ke supplier yang mungkin ada di Jakarta atau di mana, dan kalian ngerasa sanggup dan bisa untuk ngejual harga yang setelah ditambahkan ongkos kirim, itu sih sah-sah aja. Cuman kalau misalnya kalian baru mulai atau baru mau jualan, aku saranin kalian mendingan ambil yang dari di kota kalian aja. Nah, kalau misalnya kalian mau jualan online itu, kalian juga harus menentukan harganya. Misalnya kalian modal dari barangnya itu 20.000. Dari barang yang kalian mau jual itu modalnya 20.000. Lalu kalian harus hitung, misalnya dia dari kota kalian mau kirim ke rumah kalian, atau mungkin ada beberapa orang juga yang mungkin ambil langsung ke rumah suppliernya atau ke tempat suppliernya yang jualan online itu. Jadi kalian gak usah nambahin ongkos kirim, tapi kalian tetap harus hitung berapa biaya yang dikeluarkan untuk pergi ke sana, ongkos bensinnya dan lain sebagainya. Itu juga harus diperhitungkan. Misalnya kalian ambil barang dari dia 20.000, kalian jual dengan harga 35.000, itu sudah dikalkulasikan untuk uang bensin, untuk uang kuota kalian balesin chat-chat orang yang pengen beli barang sama kalian kayak gitu. Jadi kalian juga harus memperhitungkan supaya juga kalian nggak malahan rugi jualan online kayak gini. Nah, terus juga tipsnya, kalian bisa untuk coba jualin ke orang-orang terdekat kalian dulu. Misalnya kalian gunakan sosial media kalian untuk berjualan online. Nah, biasanya kan kalau misalnya kita jualan online di Instagram pribadi atau di media sosial lainnya yang kita miliki atau kita punya, itu kebanyakan itu kan biasa teman-teman terdekat kita. Nah, kalian bisa coba dari situ dulu. Misalnya ada teman kalian yang lihat, kalau misalnya teman yang beli kan kita lebih
apa ya, lebih percaya kalau misalnya dia nggak pakai DP dulu atau transfer dulu kayak gitu. Jadi kalian bisa, oh karena dia teman misalnya barangnya PO semingguan, jadi dia bisa beli sama kalian dan menunggu seminggu. Kalau udah seminggu kalian bisa kasih barangnya ke dia, lalu dia kasih uangnya ke kalian. Nah aku juga mau saranin ke kalian, kalau misalnya kalian baru pertama kali jualan online dan kalian jualnya itu ke orang yang kalian belum tahu dan kalian juga nggak kenal siapa dia, lalu dia pengen beli barang sama kalian. Nah kalian itu wajib banget untuk minta DP dulu. Gunanya apa minta DP? Itu pertama supaya barang yang kalian belikan itu nanti waktu sudah sampai dia itu tidak lari, karena kita nggak tahu kan orang itu seperti apa. Mungkin mungkin waktu itu dia cuma pesen iseng-iseng doang atau kayak gimana, karena hal ini tuh benar-benar banyak banget ditemui ya. Berdasarkan pengalaman aku banyak banget, sering banget ketemu orang yang kayak gitu. Misalnya kita udah kabarin ke dia barangnya udah sampai, lalu tiba-tiba dia bilang alasannya lagi nggak ada duit, lalu bulan depan katanya baru ada uang setelah gajian. Setelah bulan depan gajian ditagih, malah dianya balik marah, katanya nggak sabar banget sih atau lain sebagainya. Nah itu juga DP digunakan untuk menghindari hal-hal semacam itu. Jadi waktu kalian ngabarin kalau dia udah DP, kalau misalnya dia bilang dia belum bisa ambil, otomatis kalian sudah punya pegangan setengah dari harga barang yang kalian jual itu. Jadi setidaknya kalian udah merasa lebih aman kayak gitu, karena dia juga pasti merasa kalau dia tuh udah DP dan uangnya setengah sudah diberikan kepada kita. Kalau dia nggak ambil barangnya, dia akan kehilangan uang setengahnya itu. Jadi itu kemungkinannya lebih besar untuk dia pasti ambil barang itu dibandingkan dia tidak DP. Jadi itu tipsnya supaya kalian tidak rugi dan tidak dibohongi oleh pelanggan kalian. Nah kalau misalnya kalian punya dana lebih, kalian mungkin bisa untuk kayak endorse atau meminta influencer yang ada di kota kalian untuk mengendorse atau mempromosikan produk kalian. Itu kalau misalnya kalian punya modal lebih ya. Atau kalian juga bisa minta tolong sama teman-teman kalian untuk promosiin akun atau barang dagangan kalian. Itu juga sih salah satu tips cara supaya banyak juga yang tahu keberadaan online shop kalian. Nah sebenarnya jualan online shop itu tidak memerlukan modal yang besar banget sih. Jadi ini sangat cocok untuk anak sekolah yang mau cari-cari uang jajan tambahan, atau ibu rumah tangga yang mungkin di rumahnya tidak melakukan apa-apa selain mengerjakan pekerjaan rumah atau punya banyak waktu luang kayak gitu. Jadi dia bisa menggunakan bisnis online shop ini di rumah tapi tetap produktif dan bisa menghasilkan uang lebih. Nah jadi kalau misalnya kalian mau baru pertama kali jualan online shop kayak gini, kalian juga harus mengetahui pasarnya. Misalnya kalian lihat sekeliling kalian atau mungkin kebanyakan followers kalian itu anak sekolah. Kalian nggak mungkin kan jual perabotan di Instagram kalian yang banyaknya teman-teman kalian atau pengikut dari Instagram atau mungkin jumlah teman di Facebook kalian dan media sosial lainnya itu tidak sesuai dengan target kalian. Misalnya teman kalian tuh rata-rata anak SMA atau anak SMP. Kalau kita jual perabotan itu kan rasanya kurang cocok. Nah jadi kita cari barang-barang yang benar-benar cocok sesuai dengan market kita kayak gitu. Jadi kita juga harus mengetahui, jangan langsung asal jual barang dan padahal itu nggak cocok sekali sama target pasar kita kayak gitu. Jadi kalian juga harus memperhatikan barang yang kalian jual. Nah terus selanjutnya kalian, kalau misalnya kita online shop baru, mungkin ada beberapa orang juga yang terkait sama DP tadi. Ada beberapa orang yang nggak percaya nih, misalnya kok disuruh DP sih katanya, atau dia nggak mau DP karena dia juga takut kamu ternyata nggak jualan atau cuman penipu kayak gitu. Karena itu juga banyak banget ditemukan, dimana banyak penjual-penjual online shop yang tidak bertanggung jawab, minta DP tapi malahan barangnya nggak dikirim kayak gitu. Nah aku juga pernah mengalami hal itu waktu aku beli barang kayak gitu, disuruh transfer, malahan transfernya full padahal followers di Instagramnya itu udah banyak banget ya kayak gitu. Jadi aku beli barang udah transfer uangnya full, ternyata katanya barangnya PO semingguan, dan ternyata setelah 1 minggu kemudian waktu aku mau chat lagi penjualnya, ternyata akun aku tuh udah diblokir kayak gitu. Jadi untuk menghindari hal semacam itu, kalian juga bisa melakukan dengan kayak kamu kasih tahu alamat rumah kamu ke
pembeli kamu itu. Atau kalau misalnya dia bener-bener nggak percaya lagi kayak gitu, kalian suruh dia datangin langsung ke rumah kalian kasih alamat jelas, alamat lengkap rumah kalian. Mungkin dia mau bayar DP di tempat, kayak gitu juga salah satu caranya untuk membangun kepercayaan kepada si pelanggan kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian juga mau, bisa juga untuk kalau misalnya ada beberapa orang yang udah pernah beli ke kalian mintain orang itu untuk bikin testimoni atau nge-tag kalian di akun media sosial, biar juga banyak orang yang percaya atau banyak orang yang lihat. Jadi barang kamu ini benar-benar real dan bisa untuk dipercaya gitu, akun all shop kamu. Terus juga kalau misalnya barang yang dipesan oleh orang pembeli kamu ini udah ready atau udah ada di tangan kamu juga bisa untuk kayak rajin-rajin untuk bikin instastory atau kalian foto dengan nama all shop kalian gitu. Jadi atau kalian video, jadi orang-orang percaya bahwa barang kamu itu barang real dan benar-benar barangnya itu ada. Jadi kayak gitu. Atau kalian juga bisa, supaya dipercaya juga, kalian sering-sering menampilkan wajah kalian. Kalau misalnya kayak gitu kan orang-orang jadi lebih percaya, ternyata nih ada orang yang jual dan diketahui. Jadi itu dia tips dan trik cara berjualan online khusus untuk pemula. Nah, kalau misalnya kalian suka sama video dengan tipe-tipe seperti ini untuk anak-anak sekolah atau ibu rumah tangga yang baru mau jualan online, kalian mungkin bisa komen di bawah untuk tanya-tanya aku kayak gimana caranya dan apalagi yang harus aku buat tentang bisnis online ini. Nah, jadi sekian dulu video aku tentang bisnis online untuk pemula. Semoga kalian suka sama video ini dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel aku, dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Dadah. Nah, ini juga salah satunya. Biasa aku pengiriman itu pakai langsung karung-karung kayak gini, diantar sama kurirnya. Ini baru satu karung, biasa setiap hari dia tuh ada pengiriman. Nah, ini karung lainnya, ini yang kemarin datang, cuman udah aku bukain separuh, cuman aku belum sempet jadi aku belum bukain full. Dan ini barang-barang yang udah punya orang dan akan aku kabarin ke orangnya. Ini biasanya kayak gini, kalau misalnya aku belum sempat, aku buka-bukain dulu, nanti baru aku kabarin ke orangnya, karena aku juga sambil kerja yang lain. Jadi ini dia barang-barangnya kayak gini.